Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 4, keamanan cyber kelas C, praktikum keamanan cyber kelas C akan mendemokan modul untuk modul PowerShell. Dan di sini ada saya sendiri, Francisco Severus Senduk, NIM 1902-1106-039, kemudian ada Kevin Muniaga, NIM 1902-1106-046, dan ada Juan Suratno, NIM 1902-1106-072. Dipersilakan untuk bisa share screen. Ya, baiklah, pada saat ini kita akan melanjutkan modulnya di modul 2.2.1.11 mengenai PowerShell. Pertama-tama kita akan mengakses PowerShell dan command prompt. Ya, seperti biasa kita bisa buka lewat start. Dan juga untuk command prompt-nya dibuka. Supaya memudahkan nanti mungkin bisa dibagi dua. Ya. Dan langkah selanjutnya kita akan coba mengeksekusi perintah atau command dir di command prompt dan PowerShell. Mungkin bisa diketikkan command dir ya di command prompt. Seharusnya di kedua window ini muncul hasil yang sama karena dari folder yang sama juga di folder Unstratic 007. Nah, namun bisa dilihat bahwa ada beberapa perbedaan urutan dan juga ada yang juga tidak ditampilkan. Misalnya di dalam PowerShell ditampilkan modenya, sedangkan kalau command prompt tidak, dan juga cara penulisannya juga agak beda. Untuk waktunya di PowerShell dia pakai waktu 12 jam, ada AM, ada PM. Kemudian juga kalau di command prompt dia pakai 24 jam. Lain daripada itu kurang lebih mirip, dan kalau di command prompt dia juga menyertakan berapa ukuran yang free dari folder ini, dan juga ada berapa file atau folder di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba perintah yang lain di dalam PowerShell, perintah yang masih digunakan di dalam command prompt. Ada ping, ada cd, change directory, dan ipconfig. Ya, pertama kita akan coba ping, misalnya kita ping ke website Unsrat, unsrat.cid, dan kurang lebih juga tampilan yang sama muncul ketika kita melakukannya di command prompt. Kemudian juga kita coba change directory, misalnya documents, yang di tab saya enter, ya kurang lebih juga sama. Dan jika kita ipconfig, ya muncul juga output yang kurang lebih sama. Kira-kira demikian untuk hasil, dan sekaligus juga menjawab dari step 2A dan step 2B, karena nanti di PDF akan dicantumkan untuk sudah dijelaskan di dalam video. Dan untuk step 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Juan, dipersilahkan untuk menjelaskan. Cek. Oke, untuk step 3 bagian A, kita akan enter get garis alias dir di PowerShell prompt. Nah, ini merupakan perintah lain dari dir untuk ketika kita menekan perintah dir di prompt Windows PowerShell. Coba kita ketik get child item. Nah, ini sama dengan hasilnya sama persis dengan perintah dir yang kita sudah coba di atas. Nah, ini. Untuk bagian C kita close command prompt karena sudah tidak dipakai lagi untuk perintah berikutnya atau step berikutnya. Step keempat
4 kita mengekspor perintah netstat memakai PowerShell. Step 4 bagian A, kita masukkan perintah netstat ke RISA untuk melihat opsi-opsi yang tersedia untuk perintah-perintah yang ada di netstat. Nah, ini merupakan list-list perintah yang ada untuk netstat, ya seperti ada di modul, ya, sudah sama. Nah, B kita diberikan contoh untuk salah satu perintah yaitu netstat -add untuk memperlihatkan table routing dengan router yang aktif di prompt. Kita ketik netstat -add. Nah, ini sudah tampil netstat -add-nya. Kurang lebih sama seperti ada di tampilan modul. Pertanyaannya, apa IPv4 gateway-nya yang ada di PC ini? Nah, IPv4-nya merupakan ini yang di paling atas dari IPv4 root table. Nah, ini alamat gateway-nya 172.16.16.1. Kemudian poin C kita buka tab PowerShell berikutnya dengan elevated privilege. Kita PowerShell, kita run administrator, kita klik yes saja. Nah, ini merupakan kita menjalankan Windows PowerShell sebagai administrator. Nah, netstat command ini juga bisa memperlihatkan proses yang terasosiasi dengan koneksi TCP yang aktif. Caranya kita tekan netstat --upno. Nah, ini sama persis dengan yang ada di modul, sama dengan yang ada di modul. Ini listnya. Kemudian kita buka task manager ke kita ke tab details. Nah, lalu kita klik PID-nya untuk PID untuk mengurutkan PID-nya dalam satu urutan yang ada. Pilih salah satu PID dari result yang ada di netstat --upno, kita pilih saja yang 1380 yang ini. Kita pilih yang ada di task manager. Nah, ini dia. CVC host.exe. Perintah berikutnya kita klik kanan dan pilih properties. Nah, ini sudah tampil properties-nya. Informasi apa yang kita dapat dari tab details dan properties dialog box. Nah, tab details ini memperlihatkan informasi yang ada di komputer kita, seperti nama proses, PID, statusnya, username yang menjalankan, CPU, memori yang terpakai, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini yang ada. Untuk tab properties, kita bisa melihat info detail dari salah satu proses yang berjalan di sini. Misalnya svc host.exe, ada namanya, tipe aplikasi, deskripsi, lokasi, size, lalu digital signatures, securities, details-nya. Nah, ini dia details-nya. Dan previous version. Nah, dari tab properties ini kita juga bisa memodifikasi namanya di sini. Dan kita bisa atributnya kita aktifkan antara hidden atau read only saja. Untuk step 5 dijelaskan oleh teman saya Kevin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Duan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk step yang kelima, yaitu empty recycle bin using PowerShell, di mana di sini kita akan menggunakan PowerShell untuk menghapus data yang ada di recycle bin pada komputer kita. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung masuk ke dalam langkah yang pertama yang A, yaitu kita membuka terlebih dahulu recycle bin.
Nah, di sini kita memverifikasi data yang ada di dalamnya. Kalau seperti yang di sini, kita tidak mempunyai foldernya empty atau untuk recycle bin-nya. Untuk itu, cara yang akan kita gunakan yaitu membuat sebuah notepad. Nah, di notepad ini kita atau beberapa tulisan dan di save. Nah, ini adalah file yang akan kita coba untuk dihapus di recycle bin menggunakan PowerShell. Kemudian kita namakan saja, misalnya hapus. Oke. Kemudian datanya dari file export kita buka, kemudian kita coba hapus, tapi tidak dihapus permanen. Hanya delete. Nah, kemudian bisa kita lihat di sebelah kanan, maka data tersebut akan masuk ke recycle bin. Oke, sudah ada. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuka PowerShell console. Sudah dibuka tadi, boleh dilihat sebelah kiri bawah. Kemudian kita masukkan sintaks clear seperti yang di modul clear garis recycle bin. Kemudian ketika kita enter maka akan muncul sama seperti pada modul, yaitu are you sure you want to perform this action? Apakah akan dieksekusi? Kemudian ada beberapa pilihan yang akan muncul, yaitu seperti shortcut Y untuk yes, A untuk yes to all, dan lainnya. Di sini kita akan memilih saja Y untuk yes, kemudian kita enter. Nah, seperti yang kita dapat lihat di sebelah kiri atas pada file recycle bin, dua file yang tadi kita buat menggunakan notepad sudah berhasil dihapus atau sudah hilang. Oke, dengan begitu maka kita sudah berhasil menghapus file pada recycle bin menggunakan PowerShell. Untuk yang bagian reflection akan kami jawab di laporan nanti melalui file PDF nanti akan dikumpulkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator Safe. Silakan. Baiklah, terima kasih Kevin dan Juan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4 untuk modul mengenai PowerShell tadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita lanjut ke video yang modul selanjutnya.